Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji milik zat Allah Rabbul Izzati, zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan beraneka ragam isi. Semuanya Allah ciptakan untuk manusia yang selalu berusaha untuk taat dan berbakti kepada zat Allah Rabbul Izzati, baik di siang hari ataupun di malam hari, baik sendiri ataupun sedang beramai-ramai, baik perempuan ataupun laki-laki. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang tiada henti apabila dia terus selalu berbakti kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam yang telah memperjuangkan agama Islam, yang telah menyebarluaskan agama Islam, yang telah menyuburkan agama Islam, yang bisa menyelamatkan orang-orang Islam yang tenggelam dalam neraka jahanam. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, pendek kata kepada kita semuanya yang mudah-mudahan masuk surga kelak bersamanya. Sambil berjalan mengarungi lautan kehidupan, marilah kita sama-sama tingkatkan keimanan beserta ketakwaan kita kepada Yang Maha Rahman agar kita selamat dan aman hingga di akhir zaman. Sambil melangkah, marilah kita benahi tingkah, hindarilah seluruh perbuatan yang salah, amalkanlah segala perintah sehingga kita mendapatkan rahmah dari zat yang mempunyai sifat iradah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini kita sering mendengar lafaz taufik, hidayah, dan inayah. Bahkan sering ketika seorang itu berceramah di hadapan kalangan masyarakat, di hadapan umum, mereka sering bilang wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Tahukah kita arti dari lafaz-lafaz tersebut? Lalu tahukah kita kesinambungan dari lafaz-lafaz tersebut? Kenapa disatukan? Apakah lafaz-lafaz tersebut sama artinya, ataukah manfaat dari lafaz-lafaz tersebut itu hampir bersamaan? Ataukah satu lafaz dengan lafaz yang lain itu saling memerlukan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Taufik berasal dari kata lafaz wafaqa yang artinya kesesuaian antara dua hal, yaitu antara keinginan Allah Subhanahu wa taala dan keinginan kita sebagai manusia. Allah menginginkan kita untuk taat kepada Allah, lalu kita melakukan ketaatan tersebut. Allah ingin kita sholat, lalu kita melakukan sholat. Allah ingin kita haji, lalu kita melakukan haji. Allah ingin kita puasa, lalu kita melakukan puasa. Maka itu yang dinamakan dengan taufik. Keinginan Allah sesuai dengan keinginan kita, sejalan keinginannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila Allah menginginkan kita untuk taat tetapi kita malah maksiat, ini namanya kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya adalah hidayah. Hidayah sama dengan kata hadiah. Hadiah itu apa? Hadiah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dengan lemah lembut. Jadi tidak semua orang itu diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai manusia tugasnya itu hanya menyampaikan, hanya mengajak. Bahkan Rasul sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Yang bisa memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hidayah itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian yang sangat lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidayah dibagi menjadi dua. Ada hidayah yang berbentuk informasi, hanya keterangan-keterangan saja, tetapi kita belum mampu untuk melakukannya. Contohnya hidayah yang berbentuk informasi yang ada di dalam Al-Quran. Perintah sholat ada di dalam Al-Quran, perintah zakat ada di dalam Al-Quran, perintah haji ada di dalam Al-Quran. Itu semua hidayah yang berbentuk informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semua adalah hidayah yang berbentuk informasi. Lalu ada lagi hidayah untuk mencapai taufiknya, yaitu hidayah yang berbentuk kemampuan. Maksudnya apa? Selain daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diantar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk melakukan amal ibadah tersebut.
Maka di dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing kami ke jalan yang lurus. Bukan berikan kami petunjuk, tetapi bimbing kami ke jalan yang lurus. Maksudnya apa? Misalnya kita bertanya kepada seorang, Pak, kalau rumahnya Bapak anu di mana? Ada orang bilang, oh sampean tinggal lurus belok kanan itu rumahnya. Itu namanya hidayah petunjuk atau hidayah yang berbentuk informasi. Ada hidayah yang berbentuk kemampuan. Misalnya kita bertanya, Pak, tahu rumahnya Bapak anu enggak? Oh iya, kebetulan saya anaknya, mari kita sama-sama. Nah, bersama-sama ini itu adalah hidayah kemampuan. Kita menuju taufiknya Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kita itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir adalah inayah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inayah berasal dari kata aun yang berarti pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan tersebut kita sebagai makhluk sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa lepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan inayah ini, kita harus mengusahakan taufik. Jalan hidup kita harus selaras dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus selaras jalannya hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita untuk taat, ya kita taat. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti hidayah petunjuk yang Allah berikan. Maka dengan hal tersebut kita akan mendapatkan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mendapatkan pertolongan Allah apabila kita tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak, apabila kita tidak sejalan hidupnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa sejalan apabila kita tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mendapatkan taufik, hidayah dan juga inayah, apa keuntungan untuk kita? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul muflihun, maka mereka mendapatkan keberuntungan. Tidak ada lagi orang yang paling beruntung kecuali orang yang telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena jutaan manusia, ribuan manusia, miliaran manusia atau seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini berniat untuk mencelakakan kita, tetapi kalau kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada satu gores pun di dalam tubuh kita. Tetapi bila seluruh makhluk ini berniat untuk menyelamatkan kita dan Allah berkehendak untuk mencelakakan kita, maka apalah daya seluruh makhluk ini tidak akan dapat menyelamatkan kita. Maka yang paling beruntung adalah orang yang telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sejalan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang taufik. Lalu setelah itu dia kenapa bisa taufik? Karena dia mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia akan mendapatkan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan untuk apa? Pertolongan untuk menjalani hidupnya, baik itu dalam suka, duka, baik itu dalam amal ibadah ataupun dalam pekerjaannya sehari-hari.